Singgung pemain lokal, Ponario kirim pesan begini ke PSSI. Hasil laga panas pemain berdarah Indonesia di Eropa. Jadi tumpuan, prediksi formasi skuad Garuda di Piala AFF 2024. Pemain naturalisasi dituding dibayar, PSSI beri jawaban. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Singgung pemain lokal, Ponario kirim pesan begini ke PSSI. Suksesnya Timnas Indonesia U19 meraih gelar juara AFF Cup U19 2024 dan Timnas Indonesia U16 yang menempati peringkat ketiga AFF Cup U16 2024 beberapa waktu lalu ternyata juga menyoroti pembenahan di sektor kompetisi kelompok umur. Melansir dari laman antaranews.com Rabu 31 Juli, mantan pemain Timnas Indonesia Ponario Astaman berpendapat perlu adanya peningkatan kompetisi di usia muda. Menurut mantan pemain Timnas Indonesia di era akhir 1990-an hingga awal dekade 2000-an tersebut, kompetisi usia muda yang cukup baik dan terkelola secara benar bisa menjadi salah satu faktor peningkat prestasi. Hal ini menurutnya bisa kian meningkatkan prestasi di level internasional apabila dikombinasikan dengan program naturalisasi keturunan yang terarah dengan baik. Opini tersebut memang cukup dibenarkan, pasalnya baik Timnas Indonesia U16 maupun U19 memang menggunakan beberapa pilar keturunan seperti Matthew Baker dan Lucas Lee di Timnas U16, serta Jens Reven, Welber Jardim, dan Michelle Hamzah di skuad U19. Hal ini tentunya akan kian baik jika dikombinasikan dengan talenta lokal yang dibentuk dengan pembinaan yang baik. Lebih lanjut lagi, Ponario Astaman juga menegaskan kompetisi akar rumput atau grassroots yang baik bisa menjadi penunjang dalam pembangunan tim nasional secara simultan. Hal ini tentunya akan bermuara kepada prestasi Timnas Indonesia yang kian baik ke depannya. Jadi intinya pembangunannya simultan, yang di atas dipakai untuk naturalisasi, yang di bawah disiapkan program akar rumputnya untuk pemain muda. Ungkap Ponario Astaman. Pembinaan sepak bola kelompok umur di Indonesia khususnya dalam lingkup liga memang masih memerlukan banyak pembenahan di beberapa sektor. Apalagi di Liga Indonesia kelompok umur sendiri baru ada sistem kompetisi Elite Pro Academy yang baru dihidupkan kembali usai pandemi COVID-19. Hasil laga panas pemain berdarah Indonesia di Eropa. Duel kental yang diwarnai aroma Timnas Indonesia tersaji dalam tur pramusim klub promosi Serie A Venezia melawan FC Utrecht. Venezia yang diperkuat bek Timnas Indonesia Jay Ises melakoni tur pramusim ke Belanda menghadapi FC Utrecht klubnya Ivar Jenner di Stadion Galgenwaard Kamis 1 Agustus kemarin. Selain Ises dan Jenner yang menjadi pilar Timnas Indonesia, pertandingan ini menampilkan calon pemain naturalisasi Ole Romani. Penyerang Utrecht berusia 24 tahun tersebut merupakan talenta keturunan Nusantara yang menjadi target berikutnya PSSI untuk dikonversi ke warga negaraannya. Dalam duel spesial ini, Venezia berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1, di mana kedua tim menyelesaikan babak pertama tanpa gol. Keran baru mengalir saat pertandingan melewati 1 jam, di mana Issa Doumbia memecah kebuntuan melalui gol tembakan kaki kiri di luar kotak penalti membuka keunggulan Venezia. Utrecht baru berhasil menyamakan skor pada menit ke-82 melalui Ole Romani yang membobol gawang kawalan Matteo Grandi dengan terjangan kaki kanan di dalam kotak penalti. Pemain yang memiliki darah medan tersebut menerima umpan kepala Noah Ohio selepas menanduk crossing dari sisi kiri. Ketika laga memasuki injury time, Venezia memulihkan keunggulan melalui gol apik Nunzio Lela. Prosesnya terbangun secara solid dari lini belakang dengan Ises ikut berperan di dalamnya. Ises tampil penuh dalam pertandingan ini, di mana ia menjadi satu dari hanya 3 pemain Venezia yang melahap 90 menit selain Marins Verco dan Zampano. Adapun Ivar Jenner tidak mendapatkan kesempatan beradu langsung di lapangan dengan rekannya tersebut. Ivar duduk manis di bangku cadangan Utrecht sepanjang laga. Selepas pertandingan ini, ketiga pemain berdarah Indonesia itu pun tampak foto bersama dan saling merangkul. Banyak netizen yang ikut senang dengan pertemuan ketiganya dan berharap Ole Romani bisa segera untuk menyusul membela timnas Indonesia. Sementara itu selanjutnya tur Venezia ke Belanda akan dilanjutkan dengan partai versus Zwolle.
jadi tumpuan prediksi formasi skuad Garuda di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2024 telah dipastikan tetap dipegang Sintayong, usai sempat dirumorkan bakal dipegang Indra Syafri atau Nova Arianto. Ya, sebelumnya beredar kabar bahwa PSSI akan menunjuk pelatih baru untuk Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 karena bentrok. Piala AFF 2024 yang berlangsung pada November berbarengan dengan jadwal pertandingan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu muncul wacana skuad Garuda untuk Piala AFF 2024 akan dipegang oleh pelatih baru yang digadang nama Indra Syafri dan Nova Arianto. Sementara Sintayong akan ditugaskan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa Sintayong akan tetap memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti meski jadwalnya berbarengan. AFF itu kan senior, Sintayong otomatis jadi pelatih Timnas Indonesia, ujar Sumarji. Meski demikian, tim yang akan diturunkan kemungkinan besar merupakan Timnas Indonesia U23 yang diproyeksikan akan tampil di SEA Games 2025. Lantas, bagaimana formasi Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala AFF 2024 nanti? Dengan menggunakan formasi andalan STY yaitu 3-4-3, Timnas Indonesia akan mengandalkan pemain-pemain yang berkompetisi di kompetisi domestik. Di posisi penjaga gawang, Ikram Al-Ghifari bisa menjadi opsi yang menarik bagi Sintayong untuk masuk ke tim Piala AFF 2024. Penampilan di Asian Cup U19 2024 menjadi buktinya. Selalu bermain sejak laga pertama dan membawa juara ASEAN Cup U19, Ikram Al-Ghifari juga dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik dalam turnamen tersebut. Beralih ke posisi pemain belakang, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan Kakang Rudianto bisa menjadi pilihan. Keempatnya pun cukup berpengalaman bermain di level internasional bersama Timnas Indonesia. Kemudian di bek sayap, Fajar Faturrahman, Ilham Rio Fahmi, Bagas Kava, dan Doni Tripamungkas menjadi opsi yang bisa bermain untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sementara di lini tengah, Ananda Raihan Hanan, Welber Jardim, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, Kaviatur Rizky bisa menjadi pertimbangan STY untuk dipanggil. Selanjutnya di lini serang terdapat cukup banyak pemain yang bisa dipanggil. Mereka diantaranya adalah Ramadan Sananta, James Reven, J.M. Kelly Stroyer, Hoki Caraka hingga Arhan Kakak masih bisa masuk. Tentu menarik dinanti siapa sajakah pemain yang bakal dipanggil Sintayong untuk ajang bergengsi level ASEAN tersebut. Pemain naturalisasi dituding dibayar, PSSI beri jawaban. Rumor soal pemain naturalisasi dibayar agar mau bermain untuk Timnas Indonesia sempat santer disorot publik. Memang kehadiran pemain naturalisasi memberikan efek sangat besar bagi Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Namun PSSI kini buka suara soal hal tersebut. Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Asia 2023 melalui jalur kualifikasi setelah terakhir kali bermain pada 2007. Di Piala Asia 2023, Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan sukses lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Kemudian skuad Garuda juga berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua prestasi tersebut tidak lepas dari kontribusi yang diberikan para pemain keturunan untuk Indonesia. Di balik itu banyak orang yang meragukan bahwa para pemain keturunan ini bermain dengan hati untuk skuad Garuda. Terlebih pemain-pemain seperti Kelvin Verdon, Jay Ize, dan Tom Hai yang bermain di kompetisi elit Eropa di Belanda serta Italia. Muncul juga tuduhan bahwa para pemain ini mendapatkan bayaran dari PSSI agar mau dinaturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia. Hal ini pun membuat anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjawab soal rumor adanya bayaran yang dilakukan oleh PSSI untuk para pemain keturunan. Nggak ada, bukan dibayar, kami lobby, ujar Arya Sinulinga. Dia menambahkan ada biaya yang harus dibayarkan PSSI untuk mengurus proses perpindahan kewarganegaraan pemain naturalisasi, akan tetapi pembayaran yang dilakukan hanya sebatas administrasi saja. Para pemain keturunan ini tidak ada kontrak yang disepakati termasuk soal nominalnya.
Meski demikian, Arya menjelaskan bahwa ada honor yang diberikan PSSI untuk para pemain timnas Indonesia.